Kemudian ada lagi orang yang meninggal dunia, tetapi waktu matinya itu sedang menjalani tugas membela kebenaran. Ditembak Belanda, ya kan? Kemudian orang yang bertugas membela kebenaran, membela Allah, mati di mana pertempuran. Nah, itu mereka tidak pulang, tetapi masih ada di tengah-tengah kita ini. Jasadnya sudah dikubur, kita memandikannya dan kita menguburkannya, sudah tidak ada di sini. Kalau kita tengok di rumahnya nggak akan ketemu, di pesantren nggak ada, di kantor nggak ada, karena sudah disebut meninggal oleh kita, sudah dikubur. Nah, orang yang mati di medan pertempuran membela Allah ini dinyatakan oleh Allah tidak mati, tetapi mereka masih hidup bersama kita dan masih mendapatkan rezeki. Mungkin di pesantren ini dulu ada pahlawan-pahlawan bangsa, ya kan, para syuhada yang meninggal ditembak Belanda, mungkin ikut hadir di sini. Ya, tetapi apa? Walakinna aktsaran nasi la yash'urun. Tapi kebanyakan manusia tidak bisa merasakan keberadaan mereka. Ibu-ibu tahu nggak ada orang yang duduk di situ? Di pojok tuh, kelihatan nggak? Nggak ya? Nggak bakal kelihatan. Di Indonesia ini konon katanya, kabarnya ada satu orang yang bisa berkomunikasi dengan orang yang jasadnya sudah mati tapi masih ada di dunia ini, namanya Habib Lutfi dulu katanya tuh. Sebab dulu Gus Dur kalau ziarah kubur itu selalu mengajak Habib Lutfi. Jadi nanti nanya, Habib, ini kuburan betul nggak wali nih gitu. Nah, beliau yang bisa mengkonfirmasikan. Nah, ini Allah mengatakan bukan sekedar melarang, tapi betul-betul wanti-wanti kalau kata bahasa kitanya. Allah mengatakan wala tahsabanna, jangan sekali-kali kamu menduga. Awas, la tahsab jangan menduga, tapi wala tahsabanna jangan sekali-kali poma-poma kamu menduga. Kenapa? Karena nun taukid sakilah ini menunjukkan makna penekanan yang luar biasa. Namanya nun taukid sakilah, itu sama dengan dua nun taukid khafifah. Jadi kita diminta oleh Allah jangan pernah sekali-kali kita menduga. Alladzina qutilu fi sabilillah, orang-orang yang terbunuh dalam membela Allah, amwata, bahwa mereka sudah mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim, tetapi mereka itu masih hidup. Mereka masih hidup. 'Inda rabbihim yurzaquna, asluhu yurzaquna 'inda rabbihim, mereka masih mendapatkan rizki dari sisi Allah. Jadi mereka yang sudah meninggal ditembak Belanda, ya kan, dibunuh musuh membela agama, kata Allah mereka itu tidak mati tapi masih hidup dan masih mendapatkan rezeki. Nah, tetapi kita tidak menyadari keberadaan mereka. Walakinna aktsaran nasi la yash'urun, kebanyakan manusia tidak merasakan karena di rumahnya sudah nggak ada. Di kantornya ada nggak, Bu? Nggak ada. Di sawah nggak ada, udah dikubur kok. Tapi Allah mengatakan masih ada, percaya nggak? Nah, ini rizki mereka masih terus berlanjut, termasuk bisa berkomunikasi dengan anak cucu mereka, masih bisa menengok menantu-menantu, ya. Tetapi biasanya itu
komunikasinya itu tidak dalam keadaan sadar, tapi antara sadar dan tidur. Saya mau cerita ini satu peristiwa. Rupanya di kampung saya di sana ada seorang janda, anaknya 4, dicerai suaminya, tidak dikasih nafkah, cari makannya susah. Jadi akhirnya ada yang membujuk diajak ke Jakarta gitu. Tapi syaratnya rambutnya harus dicat merah dulu. Paham Pak Samad? Dulu. Dan bajunya harus yang cingkrang ya gitu. Gitu. Dan ya roknya cingkrang dan bajunya harus transparan begitu. Mucikari janji jam 3 mau dijemput di rumah. Dia sudah dandan, sudah koper sudah dibersihkan, baju sudah disetrika. Sambil menunggu mucikari datang, dia duduk di pinggir ranjang. Tiba-tiba kakeknya itu datang. Wahai cucuku, mau kemana kamu? Mau ke Jakarta. Untuk apa? Cari duit ngasih makan anak-anak. Ya Allah, kakek melarang kamu jangan pergi. Tetaplah di rumah, bersabarlah. Hadapi kehidupan ini dengan ikhlas dan ridha. Nanti kakek doakan kamu dapat suami yang kaya, yang bisa mencukupi kebutuhanmu. Begitu dia sadar, dia menangis, kopernya dilemparkan, nggak jadi berangkat. Hanya tempo 1 minggu kemudian ada seorang duda yang istrinya meninggal, sawahnya 40 hektar Pak. Ya. Itu banyak cerita semacam itu terjadi. Nggak tahu di Purwakarta pernah terjadi nggak kakeknya yang syuhada? Ada, mesti ada. Itu kadang-kadang di tengah-tengah ujian gitu datang kakaknya ngasih tahu jawaban ujian lulus gitu. Ini luar biasa. Ini janji Allah semacam itu. Itu yang kedua. Yang ketiga ada lagi orang yang matinya tidak membawa iman dan tidak bawa Islam. Tidak ada kebaikannya, semuanya kejahatan yang dilakukan. Sampai ketika meninggal saja itu orang sekampung bersorak-sorai bergembira. Ya, alhamdulillah modar juga pada akhirnya gitu. Karena ini selalu mengganggu. Sampai di kuburnya saja juga nggak ada yang mau menguburkannya itu. Nah, ini orang yang semacam ini sekalipun di dunianya dia bisa merekayasa sebagai seorang pahlawan, seorang tokoh dengan segala pencitraannya, sehingga mungkin saja banyak orang yang menangis, banyak yang mengantar, tetapi malaikat munkar nakir di atas kuburan sudah memanggil-manggil, cepat dikubur, aku sudah tidak sabar ingin mentungin dia. Ya, nanti begitu dikubur langsung digebukin Bu sampai akhirat nanti. Kalau sudah bonyok dikasih beras kencur, udah sembuh dipentungin lagi, bonyok lagi sampai hari kiamat. Naudzubillahi min dzalik. Ini satu realita kenyataan bagaimanapun kita kapan-kapan akan menyusul al-maghfurlah, cepat atau lambat. Karena bagaimanapun kita ini dilahirkan ke alam dunia tidak untuk selamanya. Dan kita dikasih batas waktu yang terbatas dan singkat. Ya, wa ma amr sa'ati illa kalamhil basar. Umur kita ini tidak lebih hanya sekejap mata. Lahir sebentar, hadir, dari tadinya tidak ada, lalu terlahir, lalu tidak ada lagi. Apalagi ibu-ibu dan bapak semuanya, alam semesta ini semuanya juga sudah dibatasi waktunya. Bintang-bintang yang sebesar itu semuanya akan mengalami ke akhir kehidupannya, yaitu kematian. Kalau manusia kalau mati disebutnya jenazah, betul nggak Bu? Jenazah dimandiin,
Nah, kalau bintang yang sebegitu besarnya termasuk matahari kita juga akan menghadapi kematiannya. Sampai sekarang banyak manusia lahir dan banyak manusia mati, silih berganti. Bintang-bintang di sekitar kita ini, di planet khususnya di galaksi kita, ya, di galaksi Bima Sakti ini juga ada bintang yang baru lahir, ada bintang yang mati. Bintang yang mati itu caranya meledak, dan itu namanya supernova, namanya terlahir kembali. Jadi artinya bahwa kematian adalah suatu hal yang pasti, tidak bisa dihindari. Makanya kita menghimbau hari ini jangan pernah takut mati. Siapa bapak? Bapak-bapak dengar nggak? Bapaknya mana? Ibu-ibu semua ini. Jangan pernah takut mati, karena mati itu sesuatu yang pasti. Jadi kalau ada orang takut mati, itu sama dengan sudah mati sebelum mati.